Halo guys, selamat pagi. Maaf, sudah sore ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channelnya Bengawan. Di sini tanya jawab ya. Dan ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya jawab. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan tidak sempat tersampaikan kepada orang yang bertanya tersebut. Mungkin melalui video ini bisa menjadi sebuah wawasan bagi kita semua yang tentunya juga pasti ditanya pertanyaan-pertanyaan ini nantinya. Oke, saksikan terus di channel Bengawan. Oke. Yang pertama ya, kenapa harus bekerja? Jadi kita itu sebagai laki-laki ya pribadi wajib bekerja, dan itu adalah tanggung jawab kita dan juga sebagai sebuah kebanggaan lah, kalau itu jawaban pribadi saya, dimana kalau misalnya kita itu bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, tidak tergantung dengan orang tua dan tidak meminta belas kasihan orang lain. Dengan bekerja kita itu dapat menghidupi kita sendiri, orang tua, kemudian juga keluarga kita apabila nanti kita itu sudah memiliki keluarga. Ini seperti itu. Kenapa bekerja harus di apa tidak ada ya kerjaan di kampung gitu ya pertanyaannya, dan harus kerja itu jauh atau merantau. Oke, kerja saya pribadi itu memilih jauh karena memang dengan kita itu bekerja di luar kota, tempat kelahiran kita lah khususnya, kita itu bisa memiliki pandangan yang lebih luas, tidak hanya tentang kota kelahiran kita, tapi juga kota orang lain itu seperti apa. Ya menjelajahi Indonesia lah, istilahnya kan gitu. Indonesia kan luas, Indonesia itu indah. Nah jadi kita jelajah itu, kita dengan bekerja ataupun sekolah ya harus bisa mengeksplor Indonesia. Dengan kita bekerja juga kita itu tahu kemampuan kita itu seperti apa, dan di sana tentunya kita itu kan bisa dilatih, tapi ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Nah kita itu dapat pelatihan, kita itu dapat benefit yang mumpuni, kita dapat fasilitas yang mungkin lebih baik dibanding dengan tempat yang kita tinggali saat ini, misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada ada bargaining lah yang ditawarkan, mengapa harus mengambil pekerjaan di luar yang jauh dari kampung halaman. Jadi seperti itu. Untuk gaji, sebenarnya kalau berbicara gaji itu kumulatif ya, dan memang tidak bisa disamaratakan. Kalau berbicara gaji, insya Allah cukup lah gitu kan, cukup bagi kita. Kalaupun mengikuti standar, insya Allah cukup. Dan kalau misalnya di kampung itu juga cukup, karena kan kita tinggal dengan orang tua, kita tidak mengeluarkan biaya. Kalau di kota lain, misalnya kita kos, kontrak gitu kan, tentunya juga mengeluarkan biaya dan sebanding dengan pendapatannya. Jadi menyesuaikan gitu kan. Dulu untuk mencari pekerjaan itu lewat situs ya, online, karena semuanya itu kan sudah online terintegrasi. Jadi daftarnya itu lewat online, jadi tidak ada menyerahkan berkas fisik, tidak ada. Jadi memang betul-betul online. Tesnya itu memang datang kita di tempat gitu. Tapi kalau untuk pemberkasan apa segala macam itu online sih, setahu saya. Penipuan sebenarnya tidak ya, tapi memang harus berhati-hati. Setiap kerjaan itu pasti ada oknum yang dalam tanda kutip itu melakukan kegiatan tersebut. Tapi alhamdulillahnya saya kemarin itu mencari informasi yang memang benar-benar valid, melihat pengumumannya di website instansi
ya anggaplah itu kan, saya tidak mau menyebutkannya. Dan itu dilihat dulu pengumumannya itu seperti apa, persyaratannya apa, pemberkasannya apa, latar pendidikan misalnya itu harus apa. Dan kalau untuk penempatan waktu itu belum, saya tidak sampai ke situ, gaji juga tidak melihat. Jadi memang betul-betul saya persiapkan untuk kerja aja, seperti itu. Untuk teman-teman pencaker, nah kalau untuk pencaker ini kan bicaranya sudah jauh ya. Untuk mencari pekerjaan menurut saya coba aja, coba terus. Kalau memang harus jauh okay. Kalau memang dia laki-laki nih seperti saya pribadi, saya harus jauh dengan keluarga. Setelah S1 saya harus jauh dengan keluarga, kemudian lanjut pendidikan juga harus jauh dengan keluarga. Ya tidak masalah sih menurut saya, selama kita itu masih muda, kita masih panjang umur, sehat, ya mengapa tidak gitu kan. Ya kita cari pekerjaan terus. Kalau memang sudah dapat penempatannya di jauh misalnya kan gitu, kalau memang itu bagus buat kita, ambil, tidak masalah. Jadi jangan istilahnya itu jangan patah semangat dulu gitu, dicoba dulu. Kalau memang betul-betul tidak sesuai dengan kita bisa bicarakan dengan atasan, kita bisa sharing dengan senior, rekan sesama, solusinya seperti apa. Jadi setiap kali mengambil pekerjaan harus dilihat juga orang-orang yang pernah kerja, testimoni lah istilahnya. Oh kerjanya di sini seperti ini, gajinya sekian, benefitnya sekian gitu kan. Jadi kita itu nggak terlalu buta banget gitu. Dan untuk untuk yang baru lulus lah, fresh graduate misalnya, jangan jangan panik, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena dengan kita itu mencoba hal-hal baru, pasti kita itu akan banyak dapat kesempatan. Saya dulu sebenarnya fresh graduate, memang pernah bekerja tapi itu udah lama banget, dan saya fokus untuk sekolah aja, kuliah. Dan setelah ada pembukaan, daftar di situ itu kan. Dan memang kalau menghabiskan jatah gagal itu adalah gitu kan. Ya, kita daftar tes terus gagal, daftar berkas, submit berkas gagal, nah itu wajar, itu nggak masalah. Untuk awal-awal itu kalau fresh graduate itu jangan patah semangat, tetap semangat, dijalanin, berdoa, dan yang paling penting minta restu orang tua. Dan saran saya juga berhati-hati memilih pekerjaan, dilihat-lihat informasinya, jangan sampai kita itu terjebak yang namanya penipuan. Dan juga jangan sampai kita itu merasa minder, itulah. Pokoknya dicoba dulu aja. Kalaupun jauh, saran saya ya kalau belum terlambat menabung, karena pasti perlu biaya, minimal transport itu pasti sudah. Jadi gimana nih? Udah dapat poinnya kan? Oke. Sekian itu aja video yang bisa saya share dan bisa dipahami lah bagi penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.